Ukraina siaga, Putin diduga siap kirim pasukan besar-besaran. Что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России. Больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию. И никогда не предадим, не утратим свой суверенитет, а укрепляя его, мы развиваем. Коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки продолжает военно-политический курс на сдерживание Российской Федерации и ее союзников, проводит агрессивную политику путем оказания помощи и всесторонней поддержки вооруженным силам України, в тому числі прямими поставками различных видов вооружения. Навчилися за століття. Українці ніколи не віддадуть своєї незалежності і не зламаються зсередини, як це бувало не раз, ні цього разу. Берегти єдність зараз і працювати разом на перемогу – це найважливіше національне завдання, яке всі ми обов'язково виконаємо. А отже, зможемо зробити те, що не вдавалося зробити раніше, попереднім поколінням. Це стосується і нашого захисту в цій війні за незалежність, і нашого руху в об'єднану Європу до повноправного членства в ЄС. Ukraina menuding Rusia telah mempersiapkan mobilisasi rahasia untuk menarik lebih banyak warga negeri beruang merah berperang di negaranya. Hal ini terjadi ketika pasukan Rusia mulai dipukul mundur dari wilayah Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan langkah-langkah mobilisasi rahasia ke jajaran pasukan pendudukan Rusia sedang berlangsung di semenanjung Crimea yang diduduki Moskow. Mereka mencatat pertemuan di kota terbesar kedua semenanjung itu, Simferopol, pada Sabtu. Masalah utama dari pertemuan ini adalah tidak terpenuhinya indikator kuantitatif mobilisasi yang ditentukan, ujar Kiev dikutip Newsweek Selasa 22 November 2022. Hal ini pun sontak ditolak Kremlin. Juru bicara Kremlin Dmitry mengatakan kepada wartawan melalui telepon bahwa tidak ada diskusi tentang itu. Peskov menambahkan ia tidak dapat berbicara atas nama Kementerian Pertahanan. Mobilisasi Rusia pertama yang dikatakan Kremlin sebagian dan memanggil sekitar 300.000 orang dipandang sebagai eskalasi besar dalam perang di Ukraina. Keputusan ini dianggap menunjukkan keputusasaan Moskow akibat sejumlah kemunduran di medan perang. Pengumuman Presiden Rusia Vladimir Putin pada 21 September meningkatkan kecemasan di dalam negeri yang membuat banyaknya warga yang lari sebelum direkrut memicu protes di seluruh negeri. Pada 31 Oktober, Putin mengumumkan bahwa perintah resmi telah selesai, di mana sekaligus mengakhiri kekacauan selama berminggu-minggu. Namun desas-desus beredar bahwa Kremlin sedang bersiap untuk mobilisasi lebih banyak pasukan muncul dalam draft kedua. Jumat lalu, lembaga think tank Amerika Serikat, Institute for Study of War, ISW, mengatakan langkah itu mungkin dan telah terlihat dari panggilan yang diduga diterima oleh seorang penduduk di Saint Petersburg. Gelombang mobilisasi lain dalam beberapa bulan mendatang hanya akan memperburuk situasi dan kemungkinan menurunkan kualitas keseluruhan pasukan Rusia yang akan disalurkan ke garis depan di Ukraina, kata ISW dalam pembaruan harian. Dari dalam negeri, oposisi Rusia juga mengatakan bahwa gelombang baru akan dimulai pada pertengahan Januari. Mereka mengklaim hal ini untuk mencegah warga yang enggan dimobilisasi untuk pergi dari negara itu. Diperkirakan 259 prajurit yang direkrut awal tahun ini telah meninggal di kamp pelatihan Rusia atau di garis depan di Ukraina. Rusia sengaja perlambat serangan militer di Ukraina. Ada apa? Rusia dilaporkan mulai memperlambat serangan ke Ukraina. Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan mereka sengaja memperlambat laju kampanye militer Rusia di Ukraina untuk mengurangi korban sipil. Semuanya dilakukan untuk menghindari korban di kalangan warga sipil. Tentu saja ini memperlambat laju serangan, tetapi kami melakukan ini dengan sengaja, kata Shoigu dalam pertemuan para Menhan Organisasi Kerjasama Shanghai di Uzbekistan, Rabu 24 Agustus 2022. Upaya perang Rusia di Ukraina telah membuat sedikit kemajuan dalam beberapa bulan terakhir setelah pasukannya didorong mundur dari Kiev pada minggu-minggu awal perang. Sementara Kepala Mata-Mata Ukraina mengatakan ada alasan lain mengapa gerak pasukan Presiden Vladimir Putin mulai melambat. Setidaknya ada dua penyebab, yakni kelelahan moral dan fisik serta basis sumber daya Moskow yang habis. Rusia agak serius memperlambat tempo serangannya.
kata Kepala Badan Intelijen Pertahanan Kirilo Budanov dalam sebuah acara televisi Rabu dikutip dari Reuters Jumat 26 Agustus 2022. Alasan untuk ini adalah kelelahan basis sumber daya mereka serta kelelahan moral dan fisik dari pertempuran, tegasnya. Khusus di Crimea misalnya, wilayah yang dianeksasi Rusia sejak 2014 dan jadi pangkalan militer, Budanov mengatakan bahwa sistem pertahanan udara sudah tidak benar-benar berfungsi. Serentetan ledakan di fasilitas militer semenanjung itu akhir pekan lalu menjadi salah satu bukti nyata. Crimea dipertahankan oleh sistem pertahanan udara terbaik Rusia. Namun itu tidak benar-benar berfungsi dan mereka tidak mampu mempertahankan wilayah yang direbut dari Ukraina. Rusia sudah menyerang Ukraina, pasukan Rusia ini menguasai wilayah selatan, termasuk di sepanjang pantai Laut Hitam dan Laut Azov, dan sebagian wilayah Donbas Timur yang terdiri dari provinsi Luhansk dan Donetsk. Di data terbaru HAM PBB, Selasa tercatat 5.587 warga sipil meninggal dan 7.890 terluka sejak serangan Rusia 24 Februari, namun angka kematian diyakini lebih banyak dari itu. Perang Rusia di Ukraina telah membuat 17,7 juta orang membutuhkan bantuan. PBB juga memperingatkan bahwa krisis akan makin terasa memukul warga di musim dingin yang segera datang. Rusia dilaporkan mulai memperlambat serangan ke Ukraina. Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan mereka sengaja memperlambat laju kampanye militer Rusia di Ukraina untuk mengurangi korban sipil. Semuanya dilakukan untuk menghindari korban di kalangan warga sipil. Tentu saja ini memperlambat laju serangan, tetapi kami melakukan ini dengan sengaja, kata Shoigu dalam pertemuan para Menhan Organisasi Kerjasama Shanghai di Uzbekistan, Rabu 24 Agustus 2022. Upaya perang Rusia di Ukraina telah membuat sedikit kemajuan dalam beberapa bulan terakhir setelah pasukannya didorong mundur dari Kiev pada minggu-minggu awal perang. Sementara Kepala Mata-Mata Ukraina mengatakan ada alasan lain mengapa gerak pasukan Presiden Vladimir Putin mulai melambat. Setidaknya ada dua penyebab, yakni kelelahan moral dan fisik serta basis sumber daya Moskow yang habis. Rusia agak serius memperlambat tempo serangannya, kata Kepala Badan Intelijen Pertahanan Kirilo Budanov dalam sebuah acara televisi Rabu dikutip dari Reuters Jumat 26 Agustus 2022. Alasan untuk ini adalah kelelahan basis sumber daya mereka serta kelelahan moral dan fisik dari pertempuran, tegasnya. Khusus di Crimea misalnya, wilayah yang dianeksasi Rusia sejak 2014 dan jadi pangkalan militer, Budanov mengatakan bahwa sistem pertahanan udara sudah tidak benar-benar berfungsi. Serentetan ledakan di fasilitas militer semenanjung itu akhir pekan lalu menjadi salah satu bukti nyata. Crimea dipertahankan oleh sistem pertahanan udara terbaik Rusia. Namun itu tidak benar-benar berfungsi dan mereka tidak mampu mempertahankan wilayah yang direbut dari Ukraina. Rusia sudah menyerang Ukraina, pasukan Rusia ini menguasai wilayah selatan, termasuk di sepanjang pantai Laut Hitam dan Laut Azov, dan sebagian wilayah Donbas Timur yang terdiri dari provinsi Luhansk dan Donetsk. Di data terbaru HAM PBB, Selasa tercatat 5.587 warga sipil meninggal dan 7.890 terluka sejak serangan Rusia 24 Februari, namun angka kematian diyakini lebih banyak dari itu. Perang Rusia di Ukraina telah membuat 17,7 juta orang membutuhkan bantuan. PBB juga memperingatkan bahwa krisis akan makin terasa memukul warga di musim dingin yang segera datang.